Panduan mengikuti ibadah online. Siapkan hati dan diri Anda untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari ikut berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan selama ibadah. Apabila diperlukan, Anda dapat mencatat khotbah yang disampaikan. Mari alami hadirat dan lawatan Tuhan hingga ibadah selesai. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita memasuki minggu yang kelima di bulan Agustus. Bulan yang luar biasa, bulan yang sungguh kita diberkati di bulan Agustus ini. Bulan kemerdekaan, bulan kemenangan. Saya percaya bahwa saudara di rumah-rumah saudara mengalami kemenangan lepas kemenangan, mujizat lepas mujizat. Amin. Karena hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan kuasa dan mujizatnya. Tuhan sedang mencurahkan rahmatnya, anugerahnya, karunia-Nya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Kita akan mulai dengan doa syafaat. Kita satukan hati kita. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Kau Allah yang sungguh baik. Kau Allah yang sungguh memperhatikan setiap kehidupan kami. Kau Allah yang memelihara kami Tuhan. Kami berterima kasih ya Allah. Tak habis-habisnya Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kepada Engkau ya Bapa. Dan biar mulut kami terus menaikkan pujian pengagungan kepada-Mu. Sebab Engkau adalah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat mujizat-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, buat setia-Mu, rahmat-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu yang terus Kau limpahkan buat setiap kehidupan kami ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, kami saat ini mau bawa doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa buat setiap ibadah di sepanjang hari ini Tuhan. Dari pagi hingga malam hari Tuhan. Di seluruh dunia ya Bapa. Kiranya Engkau yang melawat Tuhan seibadah lepas ibadah Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan terus membalut setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hati anak-anak-Mu ya Bapa yang terluka. Kau yang angkat Tuhan setiap anak-anak-Mu yang terjatuh Tuhan. Yang kakinya goyah boleh Kau berikan kekuatan Bapa. Bahkan Kau sembuhkan yang sakit Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Rahmat-Mu Tuhan melimpah dalam ibadah lepas ibadah Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Di seluruh dunia ya Aba. Juga urapi hamba-hamba-Mu yang menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Taruh firman-Mu Tuhan dalam bibir hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan biar setiap firman itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan setiap kami Tuhan. Dan itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bawa setiap tudung rohani kami dalam tangan-Mu. Sebagai tudung rohani kami Tuhan. Untuk Bapak Pendeta Dr. Sinyuni Konotora Harjo Tuhan. Selaku Gembala Sidang GBK Gatot Subroto Tuhan. Dan keempat wakil Gembala Sidang Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Terus Tuhan tangan kanan-Mu yang terus menjaga setiap kehidupan mereka Tuhan. Berkati dalam setiap pelayanan mereka Tuhan Yesus. Pakai dengan jalan kehendak-Mu ya Allah. Setiap orang yang bertalian darah dengan hamba-hamba-Mu ini Bapa, itu bungkus dan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga buat Bugem Ocen Tuhan selaku Gembala CK2. Kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Kau juga mengurapi hamba-Mu ini Bapa. Terus Tuhan pakai lebih lagi Tuhan dengan jalan kehendak-Mu ya Allah. Juga setiap orang yang bertalian darah dengan hamba-Mu ini Bapa, terus Tuhan Kau pegang, Kau jagai Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bawa Gembala kekasih kami Tuhan, Pak Gemimbi, Bu Gemrina Tuhan. Juga Natania Tuhan dalam tangan-Mu ya Aba. Biar Abang Kau yang terus Tuhan menjagai anak-anak-Mu ini ya Allah. Dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Jawab setiap doa-doa mereka. Jawab setiap kerinduan mereka ya Bapa. Terus Tuhan Yesus berikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Kasih setia-Mu, rahmat-Mu, kebaikan-Mu Tuhan melimpah dalam kehidupan anak-Mu ini ya Bapa. Hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Terus Bapak juga Engkau taruh isi hati-Mu dalam hati Pagem, Bugam Tuhan Yesus. Untuk Bapak boleh, hamba-hamba-Mu ini boleh mengenal akan jalan-jalan-Mu ya Bapak. Untuk boleh membawa GBI Mampang Tuhan. Suruh dengan rencana kehendak-Mu ya Bapak. Kau yang bangkitkan tiap hamba-hamba-Mu ini Bapak. Teguhkan siap iman mereka, hati mereka Tuhan. Kuatkan siap lutut mereka Tuhan Yesus hari-hari ini ya Allah. Berkati melimpah-limpah Tuhan Yesus. Jagai Tuhan dengan kasih karunia-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Aba. Kami juga mau bawa Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia dalam tangan-Mu ya Bapa. Kasih-Mu Tuhan melanda bangsa kami. Kami katakan kasih-Mu Tuhan melanda Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut hingga Pulau Rote. Kasih-Mu Tuhan melanda bangsa ini ya Bapa.
kasih yang membebaskan, kasih yang memulihkan, kasih yang menyembuhkan Bapa dari COVID-19 maupun dari resesi ekonomi. Kami katakan Indonesia bangkit, Indonesia disembuhkan, Indonesia dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Presiden Jokowi Tuhan, juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan, segenap jajaran menteri, setiap lembaga tinggi negara, kepolisian, TNI Tuhan Yesus. Kau yang berkati Tuhan, takut akan Engkau memenuhi pemerintahan kami ya Bapa, sehingga sungguh Tuhan pemerintahan kami ada dalam takut akan Engkau Tuhan, ada dalam hikmat daripada Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat kota kami, kota Jakarta Tuhan. Kami bawa kota Jakarta di dalam tangan-Mu, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu Tuhan Yesus, bahkan kota-kota penyangga, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Tuhan. Kami mau berkata diberkati Raja Bodetabek, damai sejahtera-Mu penuh atas Jabodetabek. Dan juga Bapak, kota Jakarta Tuhan boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus dari COVID-19 maupun resesi ekonomi. Jakarta boleh bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Berkati untuk Pak Gubernur Tuhan, Bapak Anies Baswedan beserta Wakil Gubernur, juga siap wali kota Tuhan, tiap camat, lurah Tuhan, RW, RT Tuhan, biar takut akan Engkau Tuhan. Hikmat-Mu juga Engkau curahkan, limpahkan Tuhan buat pemerintahan daerah kota Jakarta ya Bapak. Terima kasih juga buat Mampang Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar kasih-Mu Tuhan boleh menerangi Mampang Tuhan, kasih-Mu Bapak boleh melingkapi Mampang Tuhan, sehingga Bapak Mampang boleh mengenal akan kasih-Mu, Mampang boleh mengenal Engkau Tuhan, sebanyak jiwa yang boleh diselamatkan Tuhan bagi Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Mampang dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biar Mampang boleh Engkau berkati, boleh Engkau sembuhkan juga pulihkan Tuhan dari COVID-19 maupun resesi ekonomi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Indonesia bangkit, Jakarta bangkit, Mampang boleh diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bawa Tuhan untuk bangsa pilihan-Mu Tuhan, bangsa Israel Tuhan, umat pilihan-Mu ya Bapak. Berkati bangsa Israel Tuhan, berkati bangsa Israel Bapak, biar mereka juga boleh mengenal akan kasih-Mu Tuhan. Sikapkan siap mata rohani mereka, sehingga mereka boleh melihat keselamatan daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami rindu bangsa Israel boleh mengenal akan kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat siap kasih dan rahmat-Mu Tuhan, juga buat siap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang menonton ibadah online ini ya Bapak. Kami percaya Engkau hadir dalam rumah-rumah mereka Tuhan. Engkau yang saat ini hadir dalam setiap permasalahan mereka Tuhan. Engkau gak pernah biarkan siap jemaat-Mu sendiri Tuhan, tapi siap jemaat-Mu hari-hari ini boleh dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit boleh Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat, ada kuasa-Mu Tuhan yang Engkau curahkan Bapak dalam kehidupan anak-anak-Mu hari-hari ini ya Bapak. Bangkitkan Tuhan siap lutut yang goyang, Kau kuatkan Tuhan Yesus. Mereka boleh Bapak, siap selubung rohani mata mereka Tuhan boleh Engkau singkapkan, sehingga mereka boleh melihat mujizat, kebaikan, anugerah daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan hari-hari ini Tuhan, biar hati mereka boleh menjadi tanah hati yang gembur, tanah hati yang baik Tuhan, sehingga siap firman yang boleh dibaca mereka Tuhan, didengar oleh mereka Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan itu boleh menguatkan, itu boleh membangkitkan hari-harinya mereka, boleh menjadi umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, kami mau bawa ibadah kami dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Kami percaya bahwa ibadah ini bukan ibadah yang biasa, karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang memberkati, Allah yang mengurapi, Allah yang memenuhi kami dengan mujizat, Allah yang memenuhi kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau naikkan setiap doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sepakat katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita ada bukan karena kuat tenaga kita, tapi sungguhnya karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Dan kita rindu bahwa hari-hari ini Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Indonesia boleh dipulihkan, Indonesia boleh dibangkitkan. Karena kita adalah bangsa yang besar. Kita adalah bangsa yang bermartabat, bangsa yang luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berkatakan bahwa Indonesia
penuh kemuliaan Tuhan. Kita katakan sama-sama, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Ini boleh menjadi doa kita, bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaannya. Yes Lord. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Kau layak disembah, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Atas negeri. Katakan, hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kita mau dengan pujian dari awal. Katakan dengan sungguh-sungguh sebagai doa kita, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Amin. Layak disembah oleh setiap suku bangsa. Sebab dengan darah-Mu Kau telah tebus Indonesia. Kau telah tebus bangsa. Amin. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri kami Tuhan. Atas negeri. Hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah kami Tuhan. Negeri kami boleh dipenuhi oleh kuasa-Mu ya Bapa. Boleh dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia bagi hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, amin. Nyatakan curahan kuasa-Mu ya Abah, buat tanah kami, buat negeri kami Indonesia. Aku berdoa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Yes. Penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi
kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kita naikkan doa buat bangsa Indonesia. Tiara labaya syara labaya ralanaboya se. Tiara larabata kaya ralabaya ralabaya syanda ya ralanabo. Indonesia bagi kemuliaan-Mu Allah. Indonesia boleh dipenuhi oleh kasih-Mu, rahmat kebaikan anugerah-Mu Tuhan Kau limpahkan buat bangsa kami Abah. Setiap lutut boleh bertulung, setiap lidah boleh mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas bangsa kami. Tiara larabaya syara larabata kaya larabaya se. Tiara larabaya syara larabata kaya larabaya so. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Tiara labaya syara larabasyan dayara larabakaya larabaya sande. Tiara larabata kaya larabaya 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 larabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yes Lord. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak Katakan, disembah. layaklah Indonesia, layaklah Indonesia sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, sekali lagi katakan, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak. sekali lagi katakan, sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus. haleluya. Layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak tuh kami tinggikan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami rindu untuk boleh memuji dan menyembah Kau lebih lagi Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan biar Kau boleh senang atas kena pujian kami ya Bapa. Kau boleh bertata di atas pujian siap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kita semua yang mau memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita punya Allah yang besar, amin. Kekuatannya luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Siapa yang hari-hari mengalami mujizat Tuhan, boleh lambaikan tangan, boleh tos kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus hebat. Kita akan naikkan pujian. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Tuhan. Boleh bangkit berdiri saudara. Kita akan naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Sebab kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dan dahsyat. Katakan, gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkan umat-Mu, sebab Allah dahsyat tempat kudusnya. Kita akan dengan pujian dari awal. Katakan, kerahkanlah
kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Sebab Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Amin. umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat Katakan, kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. umatnya dibebaskan. Sebab Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Kita tepuk tangan di atas kepala, katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Dengan iman, dengan sungguh-sungguh naikkan tunjukkanlah pujian ini. kuasa-Mu, Yes. Sebab Tuhan akan menyerahkan setiap musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu, menyelamatkan umat-Mu. selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. tempat Wow. kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan adalah gunung batu kita. Tuhan adalah kota benteng kita. Kita nggak akan pernah ragu. Dia yang menjamin setiap kehidupan kita. Kita akan pujian Tuhan yang benar. Haleluya. Kiara labaya syata. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kita bareng pujian dari awal. Katakan, kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota benteng, akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, menjamin hidup. Kau keselamatanku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut.
kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam, sebab tangan Tuhan yang akan mengangkat kita tinggi. Haleluya. Yang benar tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Alam memuja Kau Tuhan yang benar. Yes, Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami, dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Janji-Mu tak pernah berubah. Dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau tuh, semesta alam. Semesta alam memuja Engkau Allah. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari kita membaca sama-sama di layar. 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan bersama nanti kita pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan daripada hamba-Nya. Kita lihat bahwa hari-hari ini Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Kalau dulu Tuhan telah menolong Daniel, Tuhan telah menolong Gideon, Tuhan telah menolong Musa, Tuhan telah menolong Daud, bahkan Tuhan menolong Paulus. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan juga menolong saudara dan saya dalam setiap kehidupan kita. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap menaruh harap kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan buat setiap kehidupan kita. Kita harapkan hati kita buka hati kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Kita akan pujian, kita percaya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa. Di dalam-Mu aku tenang, di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Kami mau tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah,
apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kita menaikkan pujian dari awal. Biar ini boleh menjadi doa kita, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, sebab Dia memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerbangi. Amin. Di dalam-Mu aku tenang, di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap percaya ya Allah. Kalau kami belum melihat jalan di depan kami gak mau ragu Tuhan. Dan kami mau terus menyembah apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami. Yes Lord, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kalau hari-hari ini saudara sedang melihat jalan yang gelap, saya mau katakan hari ini Tuhan tetap ada di sana. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan engkau. Mungkin engkau melihat kegelapan, namun coba saat ini buka matamu. Engkau akan melihat terang, engkau akan melihat Tuhan, engkau akan melihat kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan yang akan menolong engkau hari-hari ini. Bapa, biar setiap umatmu Tuhan hari-hari ini Tuhan boleh bertemu dengan engkau ya Bapa. Mereka boleh dengan berani membuka setiap mata mereka, dan mereka boleh melihat engkau Tuhan. Mereka boleh melihat pertolongan daripada engkau ya Bapa. Mereka Bapa boleh percaya Tuhan hari-hari ini Tuhan. Iman mereka boleh engkau naikkan hari-hari ini ya Allah, sehingga mereka boleh berjalan hari-hari ini Tuhan, boleh melangkah Tuhan hari-hari ini Tuhan. Mungkin saat ini hari-hari ini mereka terseret-seret Tuhan melangkah Tuhan, tapi Bapak biar kekuatan daripada Kau mampukan mereka Tuhan untuk masuk melewati mujizat lepas mujizat, kasih karunia lepas kasih karunia daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang hadir dalam ibadah di rumah-rumah mereka Tuhan Yesus, dan Kau yang berikan kekuatan hari ini ya Bapa. Kasih-Mu mujizat-Mu nyata hari ini Tuhan. Kiaralabaya syaralabaya syanda yaralabaka yaralaboya seke. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Dengan iman, dengan sungguh-sungguh katakan ku tetap percaya. Yes, tak pernah ku ragu, ku mau tetap menyembah kepada Engkau, kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang memberikan kekuatan,
mujizat terjadi dalam hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Sekali lagi katakan, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, janji kami Tuhan, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, tak pernah ku ragu. Ku tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Kau yang siapkan siap hati anak-anak-Mu Tuhan. Kau boleh mendengar firman-Mu Bapak, siap mereka boleh dibangkitkan hari ini Tuhan. Siap mereka boleh dikuatkan Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi rema dalam siap hati dan kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih,
Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses seperti konseling atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi hari ini masih dalam ibadah online. Saudara, waktu saya bangun dan saya berdoa apa yang harus saya sampaikan pada hari ini, maka Tuhan tuntun saya masuk di dalam Lukas 14. Mari kita buka firman Tuhan, saya bacakan Lukas 14 ayat yang pertama. Firman Tuhan tentang penyembuhan pada hari Sabat. Saudara, hari ini kita nggak bicara COVID, kita nggak bicara virus saudara, tapi kita bicara tentang Tuhan Yesus. Nah, kita akan bicara tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan pada hari Sabat. Lukas 14, firman Tuhan berkata, pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Saudara dalam Tuhan Yesus, pada hari itu saudara, hari Sabat, ya, ketika Tuhan Yesus datang kepada para pemimpin dari orang-orang Farisi, saudara,
maka banyak orang yang datang untuk melihat Tuhan Yesus, saudara. Mereka mengamati akan Tuhan Yesus. Tapi ada satu pribadi yang luar biasa, yaitu ada seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Saudara, waktu saya renungan firman Tuhan ini, saya lalu melihat seperti apa sih sakit busung air. Lalu saya buka Google, saudara. Saya lihat bagaimana orang yang sakit busung air. Ternyata sangat menderita sekali, saudara. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan seorang sakit busung air itu berdiri di hadapannya. Dia nggak minta disembuhkan, dia nggak mengeluh apa-apa, saudara. Tapi satu hal yang luar biasa, saudara, Tuhan Yesus tahu, ya, orang itu punya satu kebutuhan, yaitu disembuhkan. Ya, dia tidak ngomong sama Tuhan Yesus dia perlu disembuhkan, tapi Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam hidup, ada di hati orang tersebut, saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya lalu belajar bahwa Tuhan sangat sayang sama manusia. Dia sayang juga sama kita, saudara. Mungkin kita tidak berkata-kata banyak di hadapan Tuhan, kita tidak mengeluh akan segala permasalahan kita, tapi satu hal, saudara, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Ya, seperti orang yang sakit busung air ini, saudara, ya. Dia tidak ngomong, saya cari gitu, saudara, apakah dia ngomong bahwa dia sakit? Enggak, ternyata dia tidak bicara bahwa dia sakit, tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut, saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya melihat bagaimana Tuhan Yesus sayang sama manusia, bagaimana Tuhan Yesus sayang sama kita, saudara. Kita mungkin nggak ngomong masalah kita, keuangan kita tidak ngomong mungkin masalah sakit penyakit kita, tetapi satu hal, Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan semuanya itu, saudara. Jadi saudara, satu hal, Tuhan sempat bertanya kepada orang-orang sesaat itu, saudara, ya, boleh nggak sih sembuhin orang pada hari Sabat? Karena mereka tahu bahwa di hari Sabat itu tidak boleh bekerja apa-apa, saudara, ya. Tetapi nggak ada yang berani jawab gitu, saudara, ya, karena mereka tahu bahwa orang perlu disembuhkan juga pada hari Sabat, saudara. Jadi mereka nggak menjawab Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus langsung sembuhkan orang tersebut, ya. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus, saya melihat bagaimana Tuhan Yesus itu tidak mengindahkan aturan saat itu, saudara, ya. Tuhan Yesus tahu apa yang terpenting buat orang yang sakit tersebut, saudara. Jadi Tuhan Yesus sangat tahu apa yang kita butuhkan hari-hari ini, saudara. Lalu Lukas 14 ayat 4 dikatakan, saudara, demikian. Lalu ia, Tuhan Yesus, memegang tangan orang sakit itu, ya. Jadi Tuhan Yesus langsung pegang tangan orang sakit itu, ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita juga harus mengerti bahwa Tuhan pasti pegang hidup kita. Amin, saudara. Katakan kiri kanannya, Tuhan pasti pegang hidup kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jadi Tuhan pegang tangan orang sakit itu, dan tanpa banyak ngomong lagi, saudara, Tuhan Yesus langsung menyembuhkannya, ya. Tuhan Yesus ambil risiko, saudara, bahwa kalau orang-orang saat itu marah bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, saudara, Tuhan Yesus ambil risikonya bahwa dia menyembuhkan orang sakit itu, saudara. Jadi betapa Tuhan Yesus sayang sama kita, saudara. Betapa Tuhan Yesus begitu luar biasa mengasihi saya dan saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau hari ini kita bisa datang pada Tuhan, datang, saudara, ya. Kita bisa berdiri di hadapan Tuhan, berdiri, saudara, ya. Kita nggak perlu tanya apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan, saudara. Datang sama Tuhan, seperti orang yang sakit busung air ini, saudara, ya. Dia berdiri di hadapan Tuhan, ya. Dia tidak berkata apa-apa, tapi Tuhan tahu bahwa dia memerlukan kesembuhan dalam tubuhnya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia tahu apa yang kita butuhkan hari ini, saudara, ya. Dia mengerti apa yang kita butuhkan hari ini. Mungkinkah itu kesembuhan, mungkinkah itu ekonomi, keuangan, saudara, mungkinkah itu pekerjaan, saudara, mungkinkah itu keharmonisan rumah tangga, atau apapun, saudara. Tuhan Yesus tahu sebelum saudara dan saya bicara. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan, saudara, kalau orang yang sakit busung air itu tidak datang pada Tuhan, saudara, mungkin beda ceritanya, saudara, ya.
Tapi ketika dia memberanikan diri datang kepada Tuhan Yesus sungguh menunjukkan kasih-Nya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kalau saudara memiliki satu permasalahan, saudara punya beban yang berat, saudara datang sama Tuhan Yesus. Ya. Datang sama Tuhan, lalu katakan apa yang saudara keluhkan, saudara ingin sampaikan pada Tuhan Yesus, ya, datang sama Tuhan. Ya, datang berdoa, saudara memuji nyembah Tuhan. Tuhan tahu apa yang saudara sedang alami hari-hari ini. Jadi saudara dalam Tuhan Yesus, waktu saya baca ini saudara, Tuhan Yesus benar-benar sayang sama orang tersebut saudara. Ya, dia tidak memperdulikan, oh hari Sabat tidak boleh menyembuhkan orang, hari Sabat tidak boleh bekerja. No, ya, Tuhan Yesus lihat orang ini perlu ditolong. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus juga hari ini lihat saudara dan saya perlu ditolong. Jadi kalau saudara tahu bahwa saudara mengerti bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita dan mau menolong kita, saudara terima hari ini pertolongan Tuhan Yesus. Terima pertolongan Tuhan Yesus, ya. Tangannya terbuka buat kita saudara. Bagian kita cuma berdiri, bagian kita cuma datang sama Tuhan Yesus saudara. Mungkin saudara nggak punya kekuatan untuk berkata-kata kepada Tuhan, mungkin saudara nggak punya keberanian untuk berkata-kata kepada Tuhan, tapi satu hal saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi masalah saya dan saudara. Jadi saudara Tuhan Yesus, saya sungguh amazing, saya sungguh takjub saudara, orang yang sakit busung air itu hanya berdiri di hadapan Tuhan, ya. Alkitab tidak menjelaskan orang itu mengeluh sakitnya, Alkitab tidak menjelaskan orang itu menceritakan sakitnya, tapi Tuhan mengerti, saudara. Ya. Jadi Tuhan tahu apa yang dialami oleh orang yang sakit busung air ini, saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau hari ini kita masih bisa ada, saudara, mari kita beranikan diri datang sama Tuhan. Kita terus berdoa kepada Tuhan Yesus, saudara. Saudara, sekalipun kita belum bicara, tapi Tuhan sudah mengerti. Dia sayang sama kita, saudara. Dia sungguh-sungguh, saudara. Jadi saudara, kita sama Tuhan, tetap waspada, saudara. Ya, walaupun kita datang kepada Tuhan, tapi kita tetap waspada. Pemerintah anjurkan 3M, saudara. Ya, yaitu memakai masker, ya, menjaga jarak dan mencuci tangan. Ya, ini yang harus kita lakukan juga, saudara, sebagai bagian daripada orang percaya, orang beriman, saudara. Kita lakukan ini juga, saudara, untuk mencegah luasnya COVID-19 ini, saudara. Dan saya percaya Tuhan pasti tolong kita, saudara. Ya, jadi saudara dalam Tuhan Yesus, satu lagi pesan yang saya mau sampaikan kepada kita, saudara. Tuhan Yesus sayang sama kita semua, saudara. Dan Tuhan Yesus mengerti sekalipun kita belum berkata-kata, saudara. Tuhan Yesus sangat tahu, meskipun kita belum bicara sama Tuhan, kita belum berdoa, tapi Dia tahu apa yang menjadi permasalahan kita, saudara. Dan satu hal yang luar biasa, Tuhan bukan hanya tahu permasalahan kita, tapi Tuhan mau tolong kita, saudara. Jadi saudara dalam Tuhan Yesus, apapun yang dikatakan orang tentang kita, saudara, apapun yang orang bicara tentang Tuhan Yesus, satu hal yang kita mesti tahu bahwa Lukas 14 katakan, saudara, bahwa Tuhan Yesus itu mengerti dan Tuhan Yesus itu mau menyembuhkan orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Bagian kita cuma datang kepada Tuhan, saudara. Bagian Tuhan adalah menyembuhkan kita semua. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus, hari ini terima pertolongan Tuhan, terima kesembuhan dari Tuhan, terima berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Gembala, para diaken, serta seluruh pengerja mengucapkan selamat berulang tahun untuk yang berulang tahun di bulan Agustus. Yang pertama adalah Oma Joyce, GBI Mampang, Ranto, Pak Agem Wimbi, Devin, Claudia, Airilin. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi yang namanya belum tercantum, agar dapat menghubungi Bugem Rina. Doakan rencana pemberkatan nikah Saudara Brian Yosef dengan Saudari Yismaya pada hari Sabtu
Oktober 2020, di mana pemberkatan nikah ini akan dilakukan oleh Bapak Pendeta Muda Wimbi Widya Pranoto. Firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening seperti tertera di layar, dan dapat dikirimkan untuk bukti transfernya kepada Bugem. Sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya percaya ada sesuatu yang luar biasa, ada berkat Tuhan, ada kasih dan rahmat Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menaikkan pujian sukacita transformasi. Kita rindu untuk boleh memperkatakan dengan iman bahwa ada transformasi, bahwa ada kesembuhan, ada pemulihan buat bangsa Indonesia. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dan ini boleh menjadi iman kita. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan Tuhan tiada taranya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Katakan gunung-gunung dan lembah-lembah, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira. Katakan semua, Tuhan melawat negeriku, sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah, amin, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Kita mau dengan pujian dari awal. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, amin, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat. Sukacita pujian di rumah-rumah, haleluya. Di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Sekali lagi, sukacita pujian di rumah-rumah, sukacita pujian di rumah-rumah saudara. Ada sukacita, ada pujian, ada sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Tuhan melawat, Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku, amin. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya sukacita karena kemenangan daripada Engkau Tuhan ada di setiap rumah-rumah ya Allah.
Terima kasih Tuhan buat siap kasih-Mu, rahmat-Mu, kebaikan-Mu Bapa, mujizat-Mu Kau nyatakan dalam ibadah pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan biar terus Tuhan damai-Mu, sukacita-Mu Tuhan memerintah ada dalam setiap hati kami Tuhan. Dan tangan kanan-Mu yang kuat terus menggenggam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada firman-Mu Tuhan. Biar firman boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami boleh ada dalam sukacita, ada dalam kekuatan daripada Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali beraktivitas masing-masing Tuhan. Dan kami siap, kami rindu menerima berkat daripada Engkau melalui hamba-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saya sekali mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Dipuji di